Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia serta kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya, sehingga kita bisa mengumpulkan pahala untuk bekal kehidupan kelak kita di akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang atas bimbingan dan ajaran yang dibawanya menjadikan umat manusia bisa mempunyai pedoman hidup untuk sebagai pedoman hidup kita di dunia ini untuk bekal bagi kehidupan di akhirat nanti. Saudara sekalian yang berbahagia, di bulan puasa ini kita masih ingat bahwa apa yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa harta-harta yang sudah kita punyai bisa kita jadikan sebagai amal kita di bulan suci ini, sehingga kita bisa mendapatkan semacam harapan untuk dapat pahala yang lebih tinggi jika dibandingkan di hari-hari di luar bulan puasa. Kemudian apa yang harus kita lihat dari harta yang kita miliki, jelas kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki tadi harta yang kita peroleh dari jalan yang halal dan thayyib. Oleh karena itulah dari harta yang sudah kita yakini betul harta kita yang halal dan thayyib tadi akan kita bisa jadikan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan harta yang kita punya itu untuk hal-hal yang diridhoi Allah, dan melakukan segala sesuatu itu segalanya hanya untuk Allah semata. Nah, salah satu yang harus kita ketahui untuk hal-hal itu, di samping untuk katakanlah untuk diri kita, menjadikan kebutuhan kita di rumah kita menjadi cukup, andai itu sudah kita lakukan, kita masih ingat bahwa kita itu adalah manusia yang suatu istilah umatan yang mempunyai tetangga, sehingga mereka adalah butuh bantuan dari kita, kita pun butuh bantuan dari mereka. Nah, oleh karena dalam harta yang kita punya tadi harus kita ada rencana untuk diberikan kepada yang lain. Umat-umat Islam banyak sekali kedudukannya atau kondisi ekonominya, sehingga apapun kedudukan mereka, apapun kondisi ekonomi mereka, perlu kita bantu agar kehidupan kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oleh karena itu, dalam hal kita itu membagikan kehartaan, dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 261 menyebutkan perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan atau menafkahkan harta mereka di jalan Allah seperti biji yang tumbuh dan menumbuhkan 7 batang atau ranting, yang ranting-ranting itu ada 100 biji yang tumbuh di ranting-ranting itu, sehingga seolah-olah kalau kita menghitungkan matematika normal ya, 1 biji apabila kita tanam kemudian tumbuh menjadi tanaman, kan akan menjadi banyak tanaman tadi menghasilkan. Paling gampang ya kalau kita melihat padi misalnya, padi 1 butir aja padi itu apabila sudah tumbuh menjadi tanaman akan menghasilkan padi yang malainya itu beratus-ratus biji dari 1 biji yang kita tanam. Ini contoh. Jadi Allah memberikan gambaran itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sebegitu luar biasa. Artinya apa? Pahala yang diberikan Allah itu luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu adalah firman Allah yang disampaikan untuk seluruh waktu, padahal kita sedang di bulan Ramadan. Makanya marilah kita selalu bisa mengalokasikan atau menafkahkan harta kita untuk kebaikan-kebaikan yang dianjurkan atau yang disunnahkan Rasulullah, sehingga nantinya kita bisa mengharapkan pahala yang luar biasa. Ini seperti yang bisa kita lihat pada
contoh itu yang terjadi di Palestina. Ada dua danau. Danau yang satu itu danau yang disebut sebagai Laut Mati, kemudian satunya lagi Danau Galilea. Ada dua danau di Palestina, Danau Galilea dan Danau Laut Mati. Walaupun disebut Laut Mati itu sebuah danau. Nah, dua danau itu yang nama Danau Galilea itu danau yang alirannya dua danau itu dari sungai yang sama. Sungai, kalau nggak salah, Sungai Yordan. Sungai Yordan mengaliri Danau Galilea. Dari Danau Galilea tadi itu mengalir ke berbagai aliran air atau sungai-sungai kecil yang berasal dari Danau Galilea. Artinya apa? Air yang mengalir ke Danau Galilea itu disebarkan juga oleh Galilea ke tempat-tempat yang lain. Sehingga yang bisa kita lihat sekarang ini, Danau Galilea kiri kanannya ditumbuhi tanaman-tanaman yang subur, dihidupi oleh berbagai jenis hewan yang luar biasa bagus di sana. Kemudian airnya itu juga dihidupi oleh berbagai macam ikan yang luar biasa bagus. Itu mencontohkan kalau seseorang yang dia itu memperoleh harta kemudian dinafkahkan dengan sebaik-baiknya, sama seperti itu. Jadi danaunya lebih bagus, kiri kanannya tanamannya bagus-bagus tumbuh, kemudian dihidupi oleh hewan-hewannya luar biasa bagus. Nah, ini contoh. Jadi kalau suatu harta yang dianugerahkan Allah kemudian kita nafkahkan akan seperti itu. Satunya lagi dari aliran air sungai yang sama, Sungai Yordan tadi mengalir ke satu danau yang danau tadi itu tidak mengalirkan airnya ke lain tempat. Jadi air yang mengalir itu ya hanya ditampung di danau itu. Namanya danau itu sebenarnya dinamakan Laut Mati. Sebenarnya danau tadi disebut Laut Mati. Nah, memang danau itu asin. Dari pengalaman di sana asin, sehingga nantinya di sana yang namanya kehidupan ikan tidak begitu banyak. Asinnya kan bukan asin air laut, asin dari air tawar yang masuk ke danau. Itu danau namanya Laut Mati di Palestina sana. Nah, danau tadi kiri kanan juga tidak, tanaman-tanaman tidak tumbuh seperti. Jadi boleh dibilang tidak ada tanaman tumbuh yang bisa dilihat dengan bagus. Ya mungkin yang rumput kecil yang mungkin malah nggak bagus ya ini ada di Palestina sana. Nah, jadi dari dua contoh tadi kita bisa menjadikan pelajaran bahwa andai kita mempunyai harta, jangan seperti danau yang Laut Mati tadi. Tidak diberikan kemana-mana, hanya disimpan untuk kita sendiri. Kita akan seperti itu. Jadinya danau yang asin dan kiri kanannya tidak ada tanaman yang tumbuh subur, tidak ada hewan-hewan yang hidup di situ dengan bagus. Kemudian kiri kanan juga tidak ada hewan-hewan yang ditumbuh di tanaman-tanaman yang tumbuh subur di kiri kanan, jadi kering. Ini contoh. Jadi kalau kita itu menginfakkan hartanya tadi akan sama dengan Danau Galilea. Ini sebagai pelajaran bagi kita dan mudah-mudahan kelak nantinya kita menjadi sosok seorang yang selalu menafkahkan harta-harta kita di jalan Allah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Dan katakanlah kita tidak usah minta. Yang penting apa yang kita lakukan marudhatillah, selalu mengharap keridhaan Allah. Andai kita seperti itu, yakin saja Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Dan kita nggak perlu berharap banyak. Yakin saja, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Barangkali itu aja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya, Bapak Saudara sekalian. Semoga kita bisa mengamalkan segala macam apa yang diajarkan Rasul di bulan Ramadan ini, sehingga nantinya bisa mengarungi kehidupan di bulan Ramadan dengan sesuai yang diajarkan Rasulullah, mendapat pahala yang tinggi dan kita mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada yang kurang bermanfaat, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.